Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para anak-anak sekalian kelas 11 MA Salafiyah baik IPA IPS yang berbahagia, semoga kita mendapat lindungan dari Allah dan kesehatan walafiat fid dunya wal akhirah. Untuk melanjutkan pembelajaran fikih kelas 11 ini, pertemuan yang ketiga adalah tetap adanya ada kompetensi dasarnya adalah nikah, dan pembahasan di sini adalah menjelaskan tentang mahar, macam-macam pernikahan terlarang, hak kewajiban suami istri, perbedaan batas pernikahan dari beberapa negara, dan beberapa pendapat ulama. Silakan disimak sama-sama. Ini adalah menjelaskan tentang mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri karena sebab pernikahan. Mahar bisa berupa uang, benda, perhiasan, atau jasa seperti mengajarkan Al-Quran. Bahkan kalau tidak mampu, Nabi membolehkan dengan jadi dengan mahar berupa khotama min hadidin walau khotama min hadidin, jadi cincin dari besi. Hikmah bagi individu dan keluarga, terwujudnya kehidupan yang tenang, tentram karena terjalinnya cinta kasih di antara sesama. Berarti surat Ar-Rum ayat 21. Dengan adanya pernikahan, maka tujuan daripada syariat tentang nikah tercapai, yaitu menjaga keturunan. Seperti maqasid syariah ada 5, yaitu menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan, menjaga termasuk menjaga akal. Yaitu ada 5 itu, ini termasuk yang masalah maqasid syariah, menjaga syariat berupa pernikahan adalah menjaga keturunan, ini bisa tercapai. Yang ketiga adalah rasa saling mengerti di antara keduanya. Hikmah bagi masyarakat, terjaminnya ketenangan dan ketentraman antara masyarakat karena bisa menghindarkan dari kemaksiatan berupa perzinahan. Dapat memperkuat tali persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta dan kasih serta tolong menolong di antara masyarakat. Ukuran mahar. Mahar merupakan simbol penghargaan seorang laki-laki kepada calon istrinya. Dalam banyak riwayat, dalam hadis banyak dijelaskan itu bahwasanya mahar yang paling baik itu, sebagaimana hadis riwayat Aisyah, adalah yang sederhana. Walaupun Nabi itu maharnya sampai 300 unta, tetapi Nabi itu di antara beberapa Nabi itu adalah termasuk Nabi yang miskin. Berarti kalau selain Nabi berarti maharnya berarti lebih banyak lagi. Maka disesuaikan keadaan kita secara umum di sini. Dalam riwayat lain bahwasanya Nabi pernah berkata pada seorang laki-laki, nikahlah engkau walau maharnya berupa cincin dari besi. Termasuk mahar bisa berupa hafalan Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran. Macam-macam mahar. Jenis mahar ada 2, yakni mahar musamma, yakni mahar jenis dan jumlahnya disebutkan ketika akad. Seperti saya nikahkan dengan si A dengan mas kawin 10.000, itu namanya mahar musamma, disebutkan dalam akad. Mahar misal adalah mahar yang jenis atau kadarnya diukur sepadan dengan mahar dalam keluarga tersebut, keluarga istri, calon istri itu. Itu maksudnya. Berarti mungkin dulu maharnya ibunya berapa, maharnya saudaranya berapa, budinya, bibitnya itu berapa. Itu namanya satu sesuai sosial, status sosial, umur, kecantikan, gadis atau janda. Cara membayar mahar 2 cara, yakni kontan, halan, dan 2 muajjalan. Kalau kontan maka harus dibayar kalau kontan maka dibayarkan sebelum dan sesudah nikah. Apabila pembayaran diutang, maka jenis
teknis pembayaran mahar di bawah ini. Wajib dibayar seluruhnya apabila suami sudah melakukan hubungan sama suami, atau salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia walaupun keduanya belum pernah melakukan hubungan bagaimana layaknya suami istri. Wajib dibayar separuhnya apabila mahar telah disebut pada akad dan suami telah menceraikan istri sebelum ia campuri. Apabila mahar tidak disebutkan dalam akad, maka suami wajib memberikan mut'ah, kesenangan bagi istrinya, bagaimana surat Al-Baqarah 237. Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh atau kamu campuri, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan. Macam-macam pernikahan terlarang, di antaranya satu adalah kawin mut'ah, yaitu nikah tapi dengan adanya perjanjian kontrak. Ini tidak dibolehkan dalam syariat. Walaupun Nabi pernah membolehkan 3 hari, tapi setelah 3 hari itu Nabi melarang untuk selamanya. Ini yang hadis riwayatkan Ibnu Hibban. Walaupun ada sebagian orang Syiah itu memperbolehkan, itu adalah hadisnya tidak sahih atau maudhu, bahkan dhaif, bahkan maudhu, tidak bisa jadikan pegangan hukum. Karena semuanya perilaku kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, maka kita harus lebih hati-hati, jangan mengikuti hawa nafsu, pendapat yang tidak jelas, harus muktamad yang kuat. Nikah sighar berarti menikah tapi dengan syarat tidak adanya mahar. Berarti namanya seorang laki-laki menikahi wanita, laki-laki mengatakan pada wanitanya, saya siap menikah sama kamu tapi tidak ada mahar. Itu maksudnya. Tapi nanti keluargamu, kakakmu atau kakakmu saya nikahkan dengan adik saya perempuan dengan tanpa mahar. Berarti ijul-ijulan ini dilarang oleh Nabi, tidak sah nikah sighar dalam Islam. Nikah tahlil, berarti nikah tahlil adalah menikahi wanita yang sudah ditalak 3 oleh suaminya yang dulu. Talak 3 namanya wanita sudah talak bain. Berarti kalau wanita sudah ditalak 3, maka suami tidak boleh menikahi lagi, kecuali kalau istrinya tadi menikah dengan suami baru. Ketika suami baru tersebut sudah berhubungan dan diceraikan, maka suaminya boleh, suami yang pertama boleh menikahi lagi dengan syarat, dengan catatan tidak ada perjanjian sama suami yang baru tadi. Perjanjian apa? Kalau mau menikahi si A, namanya si B yang suami yang lama, si A suami yang baru. Si A, kalau kamu mau menikahi istri saya yang sudah saya talak 3, maka nanti kalau sudah berhubungan, kemudian setelah kamu cerai, nanti saya akan nikahi lagi. Itu cara yang seperti itu tidak dibolehkan dalam agama di situ. Karena Nabi mengatakan mengutuk laki-laki yang menghalalkan dan yang dihalalkan. Berarti yang menghalalkan berarti adalah suami baru, yang dihalalkan adalah suami yang mentalak 3. Nikah beda agama, jelas dilarang di situ. Saya jelaskan kemarin, berarti Islam dengan musyrik tidak boleh, atau musyrik dengan Islam juga tidak boleh. Laki-lakinya Islam, perempuannya musyrik juga tidak boleh. Demikian juga sebaliknya. Hak dan kewajiban suami istri. Ini kewajiban bersama suami istri adalah mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian. Menyayangi semua anak tanpa diskriminasi, tidak ada perbedaan. Memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak. Kewajiban suami, kewajiban memberi nafkah. Kewajiban bergaul dengan istri dengan cara pergaulan yang baik. Artinya pada An-Nisa ayat 19. Jadi wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu maksudnya pergaulilah mereka dengan baik. In karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Itu maksudnya.
Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Berarti ketika berkeluarga maka diharuskan, berarti harus mempergaulinya dengan baik. Ini kewajiban memimpin keluarga di surat apa itu? An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki atau suami itu ada bernama pelindung bagi perempuan, istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya perempuan. Jadi di situ adalah melindungi, di kewajiban memimpin keluarga berarti mengatur istri dan anak-anaknya. Kemudian kewajiban mendidik keluarga, qu anfusakum wa ahlikum naro. Di dalam surat At-Tahrim, wa quduhan nasu hijarah 'alaiha malaikatun biladun syidatun la ya'suna Allah ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Intinya di situ berarti suami itu wajib mendidik keluarga, termasuk istri dan anaknya di situ dalam keagamaan. Karena anak adalah sebagai amanat, demikian juga istri. Kewajiban mentaati suami, jelas. Kewajiban menjaga kehormatan, seperti tadi ayat 34 surat An-Nisa. Kewajiban mengatur keluarga, kewajiban mendidik anak. Itu berarti ahlikum itu bisa istri dan juga anak-anaknya. Itu dari api neraka, berarti diperintah untuk melakukan kebaikan, meninggalkan larangan Allah. Kemudian berlanjut tentang beberapa pendapat ulama dari beberapa negara tentang batas-batasan pernikahan. Nah, kalau di Turki atau di Cyprus di situ batasan pernikahan masa-masa Ottoman dulu itu, jadi laki-laki 18 tahun sedangkan perempuan 17 tahun. Karena ini mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Karena secara umum itu minimal 12 untuk laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan sudah masa-masa balik atau bermimpi sperma, menghamili bisa menghamili atau mengeluarkan mani, atau masa-masa haid bagi perempuan. Dalam Islam, fuqaha konvensional hanya membatasi calon pria dengan tandai mimpi basah Islam sama seperti tadi, atau sudah dapat mengeluarkan sperma. Dan ini dibatasi, nikah boleh sampai 10 tahun di situ. Mesir dan Sudan, batasan perkawinan itu mengikuti mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kalau laki-laki berarti 18 tahun, perempuan 16 tahun. Berarti kalau di negara Mesir, kalau tidak sampai batas tersebut maka tidak diakui oleh pengadilan negara. Kalau tidak diakui maka pemerintah tidak menjamin keamanan keluarga tersebut. Kemudian kalau di Sudan itu tidak ada batasan perkawinan secara normal, dan kan secara umum mengacu pada pendapatnya Syafi'i dan Hanafi, dan bahkan di situ sampai 10 tahun dibolehkan untuk menikah, karena batasan secara umum itu adalah balik, itu adalah umur 9 atau 10 tahun. Ketentuan batasan perkawinan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan 1974, itu adalah jelaskan pada pasal 7 bahwasanya pernikahan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun. Kemudian berlanjut secara lengkap pada pasal 6 membahas tentang batasan usia perkawinan 21 tahun. Apabila kurang dari 21 tahun maka perlu izin dari pihak orang tua. Itu. Tapi kalau di situ belum sampai 19 tahun, karena pernikahan itu adalah 19 tahun, maka harus izin dari pengadilan, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kurang dari 21 tahun berarti izin sama orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.